kita selalu akan berpikir, kita selalu punya kecenderungan berpikir, kalau saya bertengkar orang lain, yang salah orang lain. Dan saudara-saudara, kasih yang terbesar dalam hubungan manusia yang digambar oleh Tuhan adalah kasih antara suami dengan istri. Sebab itu kasih yang dimana dua orang diikat menjadi satu. Kau layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan ya Bapa. Engkau Allah yang besar yang kami agungkan. Dan Engkau yang kami tinggikan di tempat ini. Dan terima kasih, karena Engkau Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Tapi Engkau juga yang hadir tengah-tengah kami, karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang berserta dengan kami. Dan siang hari ini Tuhan kami sambut kehadiran-Mu. Dan kami sambut perkataan-Mu yang akan memberkati setiap kami. Supaya hari ini kami semua boleh mendengar firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan, tapi juga firman yang meluruskan hati kami. Dan semua ini kami tahu, Engkau mengasihi kami, dan Engkau menyediakan bagian yang terbaik, yang boleh kami terima di dalam ibadah ini, dari kemurahan-Mu yang sungguh besar buat kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena kemurahan-Mu, kebaikan dan kasih setia-Mu, kami boleh nikmati pada hari ini di saat yang indah ini. Berdoa sekali lagi, berkati kami semua dengan firman-Mu. Biar kami boleh mengenal kehendak-Mu. Tapi lebih daripada itu kami mengenal pribadi dan hati-Mu buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara kasih. Saja kita bersama-sama buka Alkitab kita di surat Yakobus pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Saudara yang punya Alkitab bahasa Indonesia, saya ajak untuk kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Dan saya ingin saudara-saudara, kalau ada satu hal yang terkecil yang kita bisa lakukan untuk menghormati firman Tuhan, untuk kita bisa menghargai firman Tuhan adalah kita membaca. Ya. Dan karena itu saya undang kita semua boleh sama-sama ikuti bacaan firman Tuhan ini di Alkitab saudara masing-masing. Dan kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk kita belajar, merenungkan, dan kita menikmati firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama Yakobus pasal 4, ayat pertama sampai dengan yang ketujuh. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada satu hal yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini tentang keadaan gereja mula-mula. Dan saya boleh pakai istilah, saudaraku, saya agak terhibur sedikit waktu saya membaca ini. Karena ayat ini dikatakan begini, ayat pertama dikatakan ini, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Kenapa saya katakan saya dalam tanda petik, saudaraku, terhibur? Karena saudaraku cukup lama saya itu
saya pakai bahasa ini ya, saya itu mengidolakan gereja mula-mula, yang kita sering sebut gereja mula-mula. Wah, gereja mula-mula, apalagi kalau kita baca di Yerusalem ya, mereka itu bertekun sehati, mereka rukun kumpul terus, bahkan mereka saling membagi harta yang sama lain. Oh, baik sekali, gereja yang sempurna. Dan karena itu beberapa kali saudara-saudara, saya punya hati dan saya ingin juga sampaikan, saudara-saudara kita harus kembali seperti gereja mula-mula. Tapi setelah saya baca ini, saudaraku, sesuatu yang cukup terbuka buat saya. Ternyata gereja mula-mula itu ada juga yang namanya pertengkaran, perkelahian. Jadi saya agak terhibur, saudaraku, kita enggak jelek-jelek amat kalau dibandingkan gereja mula-mula ya. Saudara, ternyata ada juga pertengkaran, perkelahian. Dan karena itu, saudara, kita harus berhenti mengidolakan siapa saja, saudaraku, yang adalah manusia. Karena pasti ada sesuatu yang tidak sempurna di dalam diri kita. Hanya Tuhan yang sempurna. Biar saudaraku, kerinduan kita adalah kita semua menjadi seperti Yesus. Haleluya. Nah, di dalam perkataan daripada surat Yakobus ada satu pertanyaan, dikatakan dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran. Dalam Alkitab bahasa Inggris ada beberapa kata dipakai, quarrels, fight, conflict. Tetapi, saudara-saudara, di dalam terjemahan asli, kata asli di dalam bahasa Yunani, ya, kata pertengkaran itu pakai kata polemia, yang artinya adalah war, jadi perang. Jadi bukan hanya perselisihan, bukan hanya perbantahan, bukan hanya pertikaian, tapi perang. Tentu, saudara-saudara, Yakobus tidak berkata di gereja itu, saudara, ada tank masuk gitu ya, lalu ada meriam masuk, bukan itu yang dimaksud. Tetapi saya percaya dia maksud begini, bahwa kalau kita tidak hati-hati menghandle relationship kita satu sama lain di dalam gereja Tuhan. Jadi pertanyaannya, pertikaian, pertengkaran, war among you, di antara kamu, dan kamu itu adalah gereja Tuhan. Kalau kita tidak hati-hati handle problem dalam relationship kita satu sama lain, maka kita tidak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi dan kemana saudaraku konflik itu akan pergi. Saudara, pada tanggal 28 Juni 1914, ya, ada satu berita yang menggemparkan saudaraku, di benua Eropa. Karena ada sepasang suami istri ya, yang dibunuh, ya, dan assassination, ya, dibunuh. Nah, pria yang dibunuh ini, saudaraku, namanya adalah Franz Ferdinand. Dia adalah putra mahkota dari kerajaan Austria dan Hongaria pada waktu itu. Ya, satu orang dibunuh. Saudara tahu apa akibatnya? Dari pembunuhan ini terjadilah yang namanya Perang Dunia Pertama. Ya, dari 1914 sampai 1918. Dan karena Perang Dunia ini, saudaraku, 9 juta tentara mati, 5 juta penduduk sipil mati. Dimulai dengan pembunuhan sepasang suami istri. Saudara, kita tidak pernah bisa tahu kemana pertikaian perbantahan itu akan berakhir. Karena itu Yakobus berkata kepada gereja Tuhan, mari kita lihat sungguh-sungguh dan mari kita belajar untuk mengakhiri pertikaian, perbantahan, perkelahian, perselisihan di rumah Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki demikian. Yang Tuhan menghendaki adalah kesatuan dan kerukunan. Saudara tentu ingat sama-sama, saudara Mazmur 133, ya, yang mestinya kita sudah hafal semua, bahkan sudah dijadikan lagu. Sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara semua duduk rukun bersama, ya. Kemudian Mazmur itu berkata, ya, nanti seperti minyak ya, di kepala Harun yang turun ke janggut dan ke leher jubahnya. Kemudian seperti embun yang mengalir dari Hermon ke Bukit Sion, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan menghendaki kerukunan, Tuhan menghendaki kesatuan, Tuhan tidak menghendaki saudaraku perselisihan pertengkaran. Tetapi kenyataannya itu ada di rumah Tuhan. Itu ada di dalam gereja Tuhan. Dan saudaraku, Yakobus ingin kita tahu sama-sama bagaimana kita bisa mengakhiri itu. Sebab apa saudaraku? Nanti saya nggak ulangi kalimat ini.
Di dalam setiap peperangan, saudaraku, semua menderita. Yang kalah pasti menderita, yang menang juga menderita. Tidak ada seorang pun, saudaraku, dalam peperangan itu, saudaraku, yang satu orang yang happy, so happy and perfectly happy. Semua menderita. Dan saudara-saudara, itu adalah penderitaan yang sia-sia. Minggu lalu, saudaraku, kita belajar, ya, firman Tuhan kata, saudara-saudara, percayalah, kalau kita masuk dalam penderitaan, maka itu tidak akan sia-sia sebab kita akan menemukan rencana yang indah. Amin. Tetapi kita harus tahu, saudaraku, penderitaan mana yang kita masuk. Kalau kita masuk dalam penderitaan, saudaraku, yang seperti ini karena peperangan, saudara-saudara, itu adalah penderitaan yang sia-sia. Nah, karena itu Rasul Yakobus, saudaraku, Yakobus di sini ingin bicara kepada gereja Tuhan, untuk kita lihat sama-sama bagaimana pertengkaran itu bisa terjadi, bagaimana perang itu bisa terjadi, apa penyebabnya dan apa penyelesaiannya. Oke, what is the cause of the war? Oke, and what is the solution? Nah, saya ingin tanya dulu kepada saudara-saudara. Berapa banyak saudara yang hari ini saudara merayakan 1 tahun, saudara tidak pernah bertengkar? Tolong angkat tangan. Nah, suami istri ada yang hari ini merayakan setahun, nggak pernah berselisih, nggak pernah. Oke, puji Tuhan kalau ada. Ya, oke, saudara-saudara, berapa banyak saudara yang sudah lupa, saudaraku, berapa kali saudara sudah bertengkar setahun ini? Terutama karena saking banyaknya. Oke. Pertanyaan ketiga, berapa banyak saudara yang pernah bertengkar dan setiap kali saudara bertengkar, saudara datang ke lawan saudara dan berkata, saya minta maaf, saya yang salah. Enggak ada semua. Oke. Jadi memang saudaraku itu sebabnya Yakobus bertanya di sini. Tahu enggak kamu dari mana datangnya pertengkaran di antara kamu? Karena saudara-saudara kita selalu akan berpikir, kita selalu punya kecenderungan berpikir, kalau saya bertengkar orang lain, yang salah orang lain. Dia yang dia bikin gara-gara. Saya tidak mulai, dia yang gara-gara. Mungkin itu betul saudaraku, tapi perhatikan. Ya, ada istilah dalam bahasa Inggris, it takes to tango. Ya, saudaraku, orang tidak bisa dansa sendiri dan orang tidak bisa bertengkar sendiri. Saudaraku ya, artinya harus ada yang meresponi. Dan saudaraku, kita selalu ambil bagian. Berapapun saham kita di dalam pertengkaran itu, kecilnya saudaraku, tetap ada bagian kita. Dan Yakobus ingin beritahu kepada kita semua, that is the cause. Ya, nah, kenapa saudaraku kita selalu berpikir orang lain? Karena ya itulah saudaraku ya, di dalam diri kita itu yang kita yang sudah diselamatkan, kita sudah diampuni dosa kita, sudah dibenarkan dalam Kristus, masih banyak hal yang perlu dirubah. Dan salah satu yang perlu dirubah adalah namanya selfishness and self-centeredness and self-righteousness. Oke, saudaraku ya, kehidupan yang berpusat dalam diri sendiri, mengutamakan diri sendiri dan merasa diri benar. Karena itu orang lain yang salah, saya benar. Nah, kemudian Yakobus menjawab di sini. Kamu tahu nggak dari mana datangnya pertengkaran di antara kamu? Bukankah, sudah lihat ayat pertama, bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam dirimu? Di dalam dirimu. Jadi pertengkaran yang kau alami di luar, itu asalnya pertengkaran di dalam. Perang di luar itu dimulai dari perang di dalam. The war outside, the wars among you, always start with the war inside you. Dan kalau engkau kalah di dalam peperangan di dalam, maka engkau akan masuk dalam peperangan yang di luar. Dan saudara-saudara, ini yang kita harus tahu. Dan apa peperangan yang ada di dalam diri kita? Ada 2 kata di situ, saudaraku, yang kata yang penting, yaitu desire for pleasure. Oke? Desire, keinginan untuk mengejar kesenangan. Desire for pleasure. Dan saudaraku, kata pleasure di situ saudara pasti bisa dengan mudah menduga dari bahasa Yunani, yaitu hedonon. Ya, yang kita lalu saudaraku sering kenal istilah hedonisme. Jadi saudaraku, sesuatu yang kita ingin dapatkan untuk kesenangan kita. Menyenangkanku, senangkanku. Saudaraku, itu nyanyian kita. Nyanyian yang seringkali lebih benar daripada yang kita nyanyikan di gereja. Dan itu yang membuat
pertengkaran terjadi. Nah, saudara mungkin lalu bertanya, oh kalau gitu kita nggak boleh ya, ingin senang tuh nggak boleh ya, susah terus, nangis terus, menderita terus gitu. No. Saudaraku, perhatikan satu hal. Pleasure is not sin. Kesenangan itu bukan dosa. Bahkan kesenangan itu Tuhan yang menciptakan. Saudaraku, Tuhan menciptakan kesenangan supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan ciptakan untuk kebaikan kita. Saudara baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16, saudara, ayat yang ke-11. Bahasa Inggrisnya berkata gitu, in your presence pleasures evermore. Pleasures evermore. Jadi saudaraku, Tuhan itu ingin kita menikmati pleasure itu. Tetapi dia ingin kita menikmati pleasure itu di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Semua yang baik saudaraku Tuhan ciptakan, supaya kita bisa melihat dan menikmati kemurahan Tuhan, dan di situ kita mendapatkan namanya pleasure. Nah, tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa apapun yang Tuhan beri kepada kita, dia berikan secara proporsional, dan dia berikan di dalam namanya boundary. Dan ini saudara-saudara yang kita tidak suka. Kita suka pleasure-nya, tapi kita tidak suka boundary-nya. Kalau saudara ingat, waktu Tuhan ciptakan manusia, dia taruh manusia di satu tempat yang namanya Taman Eden. Ya, apa yang Tuhan berkata kepada manusia? Dia berkata begini, segala pohon, bukan segala pohon, jangan pohonnya dimakan, buahnya. Segala buah dari pohon di taman ini boleh kamu makan. Artinya apa, saudaraku? Nomor satu, ada freedom. Betul ya? Tuhan tidak tentukan, yang ini ya ada 100 pohon, yang kamu cuma boleh 3 ini saja. Enggak, Tuhan dulu, semua ini yang kamu boleh makan. Untuk apa Tuhan kasih makan? Oh, supaya mereka tidak mati kelaparan. More than that. So they can enjoy the pleasure of the blessing of God. Kecuali satu saja, buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini, jangan kamu makan. Enjoy the pleasure, but within the boundary. Dan Yakobus berkata, waktu engkau mengejar pleasure di luar boundary yang Tuhan berikan, that is when the trouble comes. Ada satu buku, saudaraku, yang dikarang oleh, yang cukup terkenal, saudaraku, yang dikarang oleh seorang yang disebut sebagai Christian philosopher, namanya C.S. Lewis ya, Clive Staples Lewis. Buku itu judulnya Screwtape Letters. Nah, saya tidak tahu, saya pernah ini. It's not an easy reading, saudaraku, and has to be careful reading. Tetapi, saudaraku, Screwtape Letters ini adalah cerita tentang seorang iblis senior yang ngajarin iblis junior untuk, saudaraku, mengganggu kehidupan orang Kristen. Iblis seniornya namanya Screwtape, iblis juniornya namanya Wormwood. Ya, dan saudaraku, itu Screwtape ini nulis surat terus, saudaraku. Jangan tanya saya gimana C.S. Lewis bisa dapat suratnya itu, saudaraku. Tapi tentu ini adalah imajinasi daripada dia, saudaraku, untuk melihat bagaimana, saudaraku, yang ada dalam pikiran daripada iblis dan pikiran orang-orang yang berdosa. Dan salah satu bagian disampaikan adalah tentang pleasure. Dan dia tulis begini. Never forget that when we are, ini iblis senior ngomong sama iblis junior ya. Never forget, jangan lupa, when we are dealing with any pleasure in its healthy, normal, and satisfying form. Jadi kesenangan yang sehat, kesenangan yang normal, dan kesenangan yang berikan kepuasan yang benar, maka kita ada di areanya musuh kita. Nah, enemy-nya pakai huruf besar itu adalah Tuhan. Jadi sebenarnya pleasure itu ada di daerah yang Tuhan beri. Karena itu adalah ciptaan Tuhan. He made the pleasure. God made the pleasure. And all research so far has not enabled us to produce one. Jadi saudaraku, iblis bilang, kita coba bikin saingan pleasure. Nggak bisa dapat. Nggak bisa. Karena pleasure itu, apa saudaraku ya, copyright-nya Tuhan yang nggak bisa ditiru.
Yang kita bisa lakukan, nah lalu dia berkata kalimat berikutnya, yang kita bisa lakukan adalah mendorong dan membujuk manusia supaya mereka mengambil pleasure kesenangan itu dan mengambilnya di luar waktu, cara, dan batas yang Tuhan sudah tetapkan. Itu cara iblis. Dia tidak bisa tawarkan, ini lebih enak daripada, no. Tapi dia tawarkan sesuatu, saudaraku, ayo, go one step further. Mari, lebih lagi. Dan waktu itu terjadi, saudaraku, maka pleasure itu, desire itu akan berubah menjadi lust, hawa nafsu. Dan waktu nafsu itu sudah menguasai diri kita, disitulah kita kalah di dalam inside war. Nah, itu sebabnya Rasul Petrus berpesan di dalam surat 1 Petrus, pasal yang kedua, ayat yang 11, kalau saudara bisa buka dengan cepat. 1 Petrus pasal 2:11 berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Berjuang melawan jiwa itu bahasa Inggrisnya wage war, yang berperang melawan jiwa kita. Saudara-saudara sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, sebagai orang yang sudah mengalami kelahiran baru, orang yang sudah diselamatkan, ya roh kita diperbarui, maka saudara dalam hati kita ada kerinduan untuk kita itu hidup menurut kehendak Allah. Pasti ada kerinduan itu. Kalau tidak, saudaraku, it's not born again. Saudara hanya menjadi church goer, saudara menjadi orang ke gereja, tapi saudara tidak pernah mengalami kelahiran baru kalau tidak pernah ada kerinduan dalam diri kita. Untuk kita ingin menurut, mentaati, melakukan kehendak Allah. Tetapi pada yang sama, saudaraku, ada keinginan lain yang berasal daripada dosa, sinful desire, yang mencoba untuk supersede, yang mencoba untuk override, yang berkata, lebih enak yang ini. Karena itu ada war di dalam diri kita. Dan waktu kita kalah dengan war yang ada dalam diri kita, tadi dikatakan, when we lose the war inside, we will go to the war outside. Karena itu ayat yang kedua, kembali ke surat Yakobus pasal yang keempat, katakan ini, kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Nah, saudaraku ya, New King James pakai lust. Jadi dari menginginkan sekarang menjadi benar-benar, saudaraku ya, eager gitu loh. Nafsu benar-benar. Kamu tidak dapat. Lalu apa? Kamu mulai membunuh. Lalu kamu iri hati. Dan kamu juga tidak dapat. Saudara lihat ya urutannya ya. Saudara pingin sesuatu, saudara nggak dapat, saudara mulai gerundel, saudara mulai frustasi, saudara mulai restless. Lalu saudara lihat orang lain punya yang persis saudara inginkan. Apa yang terjadi? Api tambah membara, asap keluar dari telinga, muka mulai jadi merah. Saudara, mari coba kita renungkan sebentar, saudara-saudara. Seringkali kita itu iri dengan orang yang punya sesuatu. Kenapa kita iri pada orang lain? Orang itu punya sesuatu yang kita tidak punya dan yang kita inginkan. That's why we envy that person. Saya sidetrack sedikit. Saudara pernah dengar, 2 minggu lagi mungkin saya akan sampaikan. Saudara pernah dengar ayat firman Tuhan ini? Bersukacitalah dengan mereka bersukacita, menangislah dengan mereka yang menangis. Oke, siapa pernah tahu ya? Oke, menurut saudara lebih gampang mana? Tangan kita di pundak mereka, kita ikut nangis. Kita berkata, Tuhan tolong. Bro, kuatkan hatimu ya bro ya. Kita bisa ikut nangis ya. Sis, kuatkan hatimu. Gampang, oke? Sekarang saudara bayangkan, saudara kerja di sebuah company, kerja dengan keras, saudara rajin, 10 tahun. Saudara tunggu-tunggu kapan dapat promosi, saudara nggak dapat promosi. Teman saudara kerja 2 tahun, dapat promosi 2 kali. Saudara, waktu dia datang kepada saudara kata, aku dapat promosi loh. Bagaimana muka saudara? Oh, haleluya. Oh, I'm so happy for you. Lebih berat mana saudara? Sama ngerangkul saudaraku nangis dengan orang yang menderita? You know? Desire for pleasure. Mulai dari diri kita dan kita melihat orang lain. Itu yang dikatakan oleh Yakobus. Lalu dia berkata apa? Waktu kamu sedang lihat itu,
Waktu kamu sudah melihat orang lain yang punya apa yang kamu enggak punya. Kamu akan mulai melihat semua orang lain ini menjadi objek yang harus menuruti dan harus memberikan apa yang kamu inginkan. Mereka harus melayani apa yang menjadi keinginanmu. Jadi kalau ada orang yang menentang keinginanmu, orang yang menentang apa yang kau mau, engkau akan singkirkan orang itu. Pakai bahasaku, if you even murder. Oke? Saudaraku, mungkin ini tidak secara fisik, literal, tapi firman Tuhan berkata, barang siapa membenci saudaranya, ia sama dengan seorang pembunuh. Apa yang kita bisa belajar di sini, saudaraku? When we lose the inside war, kalau kita kalah, saudaraku, dengan peperangan di dalam kita, kita biarkan nafsu kita menguasai kita. Our sinful desire, our selfishness will dominate us. Akan menguasai kita, mendominasi kita. Lalu apa akibatnya? We will live by selfishness. Apa itu selfishness? Cuma satu, saudaraku, prinsipnya. My will must be done. Itu slogan kita. Mungkin saudara tidak pernah ngomong dengan mulut saudara, tapi hati saudara selalu itu. Dan waktu kita berkata, my will must be done, siapa saja yang berdiri menghalangi keinginanku untuk bisa tercapai, aku akan perangi dan aku akan singkirkan. Dan disitulah, saudaraku, kita mulai bertengkar. Di situ kita mulai konflik. Di situ, saudaraku, kita mulai pertikaian dan perkelahian. Karena kita ingin my will must be done. Dan kita berkata, if my will is done, I win. Aku menang. Kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita kalah. Saudara-saudara, kalau bicara my will must be done, tentu bicara macam-macam, saudaraku. Mulai bicara yang mungkin simple, my opinion, ya, pendapatku harus menang. Waktu orang lain nggak setuju bilang, no, shut up. Okay? This is what I want. Yang lain, saudaraku, adalah ego kita, pride kita. Kita nggak suka, saudaraku, orang lain kritik kita. Karena itu menghalangi kita mencapai puncak kemuliaan kita, harga diri kita, dan lain sebagainya. Siapa saja yang saudaraku, anyone who does not say yes to us, we will fight. Ada satu anak kecil, saudaraku ya, dia satu kali lagi di dapur, ada papi maminya, lalu dia tanya sama papinya, dia tanya gini, papi, saya baca, saya di sekolah itu kok belajar, kok banyak sekali dunia ini, banyak perang ya, perang ini, pada ini. Gimana sih papi, perang itu kok bisa terjadi? Papinya bilang, oh, ini ya, papi kasih contoh. Setiap peperangan ada penyebabnya. Contohnya, ini perang dunia pertama, dari ambil contoh ya. Perang dunia pertama itu dimulai dengan waktu ada seorang pembesar dari satu negara, dia dibunuh. Dan setelah itu negara yang lain menuduh saudaraku pembunuhan, dan situ mulai perang gitu terjadi. Istrinya, maminya, saudaraku, maminya anak ini atau istrinya suaminya ini, langsung, enggak begitu. Memang yang di permukaan ceritanya seperti itu skenario-nya, tapi sebenarnya di balik itu sudah ada ketegangan di antara negara-negara di Eropa itu. Sudah ada blok ini dengan blok ini. Saudaraku, memang ada istri yang punya karunia mengoreksi suami, ya. Dan ada suami yang punya karunia tidak bisa dikoreksi, oke? Terus saudara, jadi dan mereka harus dipertemukan supaya sama-sama diubahkan di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, suaminya bilang, aku yang jawab, aku yang ditanya. Istrinya bilang, loh, tapi jawabanmu itu nggak lengkap, kita mesti ngajarin anak kita untuk tahu yang benar. Loh, benar, tapi aku mau jelasin ini dulu nanti. No. Anaknya teriak, stop, papi, mami, stop. Aku sudah tahu sekarang bagaimana peperangan itu dimulai. Oke. Nah, saudara-saudara, small thing. Tapi waktu kita berkata, aku yang harus menang. Aku mau jadi pemenang. You don't know. That actually you are dominated. Engkau diikat oleh hawa nafsumu. Kemudian Yakobus selanjutkan, saudara-saudara. Dia berkata begini, ayat 2 masih, kamu tidak dapat apa-apa, kamu tidak dapat apa yang kamu mau. You don't get what you desire.
kamu tidak dapat pleasure yang kamu mau. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Saudara jangan salah, saya mau kasih kepada saudara satu catatan yang penting sekali. Ayat ini bukan ayat tentang janji Tuhan, tapi ini ayat peringatan. This is not scripture of promise, this is scripture of a very serious warning. Ayat ini jangan diartikan, jadi saudaraku, lihat, saudara tidak dapat apa-apa karena saudara tidak pernah minta. Sekarang mintalah apa saja, akan diberkati. No. The context is not that. Apa konteksnya? Begini, saudara. Waktu kita mulai dikuasai oleh hawa nafsu kita dikuasai oleh ego kita, selfishness kita, maka kita dari orang yang menjadi self-centered, menjadi orang yang self-sufficient and self-reliance. Kita berkata, aku selesaikan sendiri. Oke, ada orang depanku yang menghalangi, aku selesaikan sendiri. Aku yang singkirkan mereka. I will take the matters into my own hands. Sudah dengar istilah itu ya, sering ya? Take the matters into my own hands. Artinya apa? Tuhan disingkirkan. Tuhan tidak ada lagi di dalam agenda. Semuanya apa yang ku mau. When we are dominated by our selfish and sinful desire, we will even put God aside from our life. Orang lain saudaraku disingkirkan, Tuhan pun disingkirkan. Enggak usah doa-doaan. Aku bisa lakukan sendiri. Capai tujuanku dengan kekuatanku sendiri. Yakobus berkata, be careful. You don't know where you're lost. Engkau tidak tahu nafsumu itu akan membawa engkau sejauh mana. Kemudian dia lanjutkan. Terus, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima karena kamu salah berdoa. Kalau saya punya NIV, kalimatnya because you ask wrongly, betul ya? Saya sengaja pakai ini, saudaraku terjemahan bahasa Inggris yang agak kurang banyak kita kenal. Amish, ya. Amish ini, saudaraku, kata yang punya arti 3. Dan 3 negatif semua. Nomor 1, salah, wrongly. Nomor 2, jelek. Nomor 3, jahat. Jadi, saudara-saudara, orang yang dikuasai hawa nafsu, doa mereka akan jadi doa yang salah, doa yang jelek, dan doa yang jahat. Kenapa bisa begitu? Karena waktu kita dikuasai oleh ego kita, selfishness kita, keinginan-keinginan dosa kita akan kesenangan. Kita akan defile, saudara tahu defile ya? Itu mencemarkan, menajiskan tujuan doa yang benar. Kita tidak lagi, saudaraku, melihat doa sebagai tempat di mana kita itu meluruskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Doa itu di mana kita, saudaraku, membawa kita makin dekat dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita pakai doa untuk memaksa Tuhan menuruti kehendak kita. Saudara-saudara, berapa banyak saudara mau dekat dengan Tuhan? Yakin? Saya kasih tahu. Kalau saudara mau dekat dengan Tuhan, saudara yang harus mendekat kepada Tuhan. Saudara yang harus jadi lebih kudus. Saudara yang harus lebih punya kasih. Saudara tidak bisa bilang Tuhan yang mendekat kepada saudara. Artinya begini, Tuhan yang jadi makin mirip dengan saudara. Saudara yang harus makin mirip dengan Tuhan. Saya, saudara, ini satu hal yang benar-benar berbicara kuat dalam hati saya. If we want to be close to God, we must be willing to change. Kalau enggak akan bisa. Tetapi saudaraku, hawa nafsu itu yang membuat kita berkata, Lord, do my will. Ikuti apa yang aku mau. Dan saudara, lihat ya, bukan hanya orang lain yang suruh nurutin kita, Tuhan pun suruh nurutin kita, saudaraku. Begitu, saudaraku ya, arogannya hawa nafsu manusia. Dan Yakobus berkata, that's what happened. Lalu, dia masuk lebih lanjut. Sekarang setelah dia tahu, inilah ya urut-urutannya ya. Jadi engkau sekarang ini sudah tahu
ya. Bagaimana kalau keinginan akan kesenangan itu dibiarkan keluar daripada boundary yang Tuhan sudah tetapkan. Dia lanjutkan saudaraku di ayat yang keempat. Dia pakai gini, dalam bahasa Indonesianya sangat diperhalus. Engkau orang-orang yang tidak setia. Bahasa Inggrisnya, you adulterous people. Harusnya terjemahan bahasa Indonesia, hai kamu orang-orang yang berzina. Atau hai kamu orang-orang yang nyeleweng. Hai kamu orang-orang yang selingkuh. Dan Yakobus, saudaraku, benar-benar memberikan peringatan yang keras, karena biasanya di surat Yakobus ini, saudaraku, dia pakai kata saudara-saudaraku, saudara-saudaraku, brothers. Sekarang dia tidak panggil brothers lagi, dia panggil adulterous people. Dan sebenarnya saudaraku, adulterous people itu pun saudaraku sudah diperhalus, karena sebenarnya ada adulteresses, yang saudaraku kata yang feminim, yang menunjukkan bahwa ini adalah seorang istri ya yang tidak setia, yang meninggalkan suaminya dan pergi kepada laki-laki lain. Dan saudara-saudara, Yakobus pinjam metafora dari Perjanjian Lama, di mana saudaraku Tuhan sering kali berbicara kepada umat Israel lewat Nabi Yeremia, lewat Nabi Hosea, menunjukkan bahwa Israel, aku yang kasih mereka seperti suami mengasihi seorang istri. Dan saudara-saudara, kasih yang terbesar dalam hubungan manusia yang digambar oleh Tuhan adalah kasih antara suami dengan istri. Sebab itu kasih yang dimana dua orang diikat menjadi satu. Itu lebih besar daripada kasih persaudaraan antara kakak dengan adik. Itu lebih besar daripada kasih antara orang tua dengan anak. Kasih suami istri adalah kasih yang paling tinggi derajatnya. Dan Tuhan berkata kepada umatnya, aku mengasihi engkau seperti seorang suami mengasihi istri. Tetapi engkau tidak setia. Nah, Yeremia pasal 3, 20, saudara Tuhan berkata, seperti seorang istri yang tidak setia kepada suaminya, demikianlah Israel tidak setia kepadaku, karena mereka berpaling kepada ilah-ilah lain. Ini yang namanya adultery. Dan saudaraku, kita tahu ada physical adultery, tapi ada spiritual adultery. Perjinahan rohani. Dan perjinahan rohani, spiritual adultery itu bahasa Inggrisnya adalah idolatry, penyembahan berhala. Nah, penyembahan berhala, saudaraku, apa itu? Waktu orang Israel memberikan hatinya kepada ilah lain. Bukan Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Bukan Allah yang menyelamatkan mereka. Dan apa saudaraku perjinahan rohani yang Yakobus katakan di dalam ayat 4 ini? Dia berkata begini, engkau bersahabat dengan dunia, engkau berzina di dalam hatimu terhadap Tuhan yang mengasihi engkau seperti seorang suami yang mengasihi istrinya. Saudara-saudara, Yakobus berkata, kalau engkau mencintai dunia ini, engkau tidak bisa mencintai Tuhan. Engkau tidak bisa bagi hatimu. Dan itu persis yang disampaikan oleh Rasul Yohanes di surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Jangan kau mengasihi dunia ini dengan segala di dalamnya, sebab barang siapa mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan saudara-saudara, ini satu hal yang kita mesti tahu. Waktu kita mulai melepaskan saudaraku keinginan dan kesenangan itu di luar batas, maka kita juga akan mencari kesenangan itu di luar batas dan di tempat lain, saudaraku, yang tidak pernah memberikan kesenangan yang sejati. Seperti yang dikatakan kepada perempuan Samaria. Kalau engkau minum air dari sumur ini, engkau pasti akan haus lagi. Dan itu yang terjadi, saudaraku. Dan Yakobus berkata, kalau engkau mencintai dunia, engkau memusuhi Allah. Engkau menjadi oposisinya Allah. Saudara-saudara, lengkaplah sekarang. Ternyata, hawa nafsu itu membawa kita, perang di dalam diri kita, inside, perang di luar kita dengan orang lain, dan perang dengan pribadi yang di atas kita, yaitu Allah. Sinful and selfish desire for pleasure will never bring satisfaction. Hanya akan bawa war, perang. Tidak akan pernah ada peace, tidak akan pernah ada joy. Yang ada adalah frustration, restless. Terus karena kita berkata, aku mau begini dan aku harus dapat ini. You will never have peace in your life. Dan saudara-saudara, semua itu sia-sia. We will never win. Saya katakan kepada saudaraku, orang yang masuk dalam peperangan, semua menderita. Dan ini adalah penderitaan yang sia-sia.
sia. Wasteful suffering. Kemudian Yakobus saudara berkata, kalian berikutnya, kamu tahu enggak kenapa Tuhan tuh marah dengan kamu kalau kamu itu berzinah dengan dunia ini? Kenapa? Kalau kamu mencari perkara-perkara dunia ini lebih daripada engkau, kalau engkau mencari kesenanganmu di dalam perkara-perkara dunia, bukan di dalam Tuhan. Karena Dia Allah yang cemburu. Di dalam kitab Keluaran pasal 34-14, waktu Tuhan memberikan saudara 10 perintah Allah. Perintah pertama, jangan daripadamu Allah lain. Dan Tuhan berkata gini, kenapa? Aku tidak mau kamu menyembah Allah lain sebab aku ini Allah yang cemburu. Saudara, minta waktu 1 menit, mari kita bicara tentang cemburu. Siapa saudara yang tidak pernah cemburu? Siapa yang pernah cemburu? Saya pernah agak cemburu. Alright. Saudara, apa cemburu itu? Begini. Cemburu itu adalah waktu kita melihat, seperti tadi ya, saudara, waktu kita melihat seseorang yang punya sesuatu yang lebih baik dari kita dan itu membuat kita merasa diri kita kurang daripada orang itu. Ya. Ada kemiripan masih sepupu dengan namanya envy atau iri hati. Tetapi saya ingin beri pada saudara satu contoh, satu ilustrasi ya. Kalau ada saudaraku suami istri, ya, lalu saudaraku suaminya ini melihat istrinya ini ngomong dengan seorang pria dan ngomong dengan tatapan mata yang saya tidak bisa gambarkan. Okay. Maka suaminya merasa cemburu. Kenapa? Alasan yang terbanyak adalah karena suaminya ini merasa istriku ini kalau ngomong sama aku nggak pernah ngelihat wajahku, ngelihat ke samping terus. Aku cuma dikasih kupingnya. Tapi waktu dia ngomong sama pria itu, ku pandang wajahmu, ya kayak saudaraku ya, gimana bisa gitu? Aku lebih rendah daripada pria itu. Nah, itu lalu terjadi namanya perasaan cemburu. Ya, inferior. Karena dia dapat yang lebih daripada aku. Cemburu. Betul ya? Nah, saudaraku, itu cemburu yang selalu berakar pada selfishness kita. Ya. Selalu kita, aku dirugikan, aku enggak dapat apa. Itu saudaraku, dan itu normal, kita semua alami seperti itu. Tapi kalau kita bicara Allah itu cemburu, saudaraku, apakah cemburu begitu? Apakah dia berkata, udah tak berkati, sekarang malah ke sana, kasihan deh aku. No, saudaraku, remember, satu hal yang kita mesti tahu, a bit, sedikit ya, Kom 100A, atribut daripada Allah, satu, Allah itu sempurna, perfect. Amin? Apa artinya sempurna? Dia tidak butuh apa-apa di luar dirinya. Itu namanya sempurna. Ya, saudara-saudara? He is self-sufficient. Jadi, saudara-saudara, kalau saudara berkata, saudara-saudara, mari kita nyanyi, lebih lagi, mari kita senangkan hati Tuhan. Seolah-olah kesannya kalau kita nyanyi, enggak sungguh-sungguh, Tuhan tuh ngamuk. Kok enggak enak sih suaranya gitu ya. Tidak manis ku dengar. Oke, saudara-saudara. Lalu Tuhan mulai sumpah. Perhatikan, kalau kita punya image seperti itu, tahulah saudara, berarti image-mu tentang Tuhan adalah He is not perfect God. Tapi kalau Tuhan itu sempurna, saudaraku, He is happy with Himself. Jadi, saudaraku, yang kita bisa mengerti adalah satu hal. Waktu dia lihat umatnya, saudaraku, berzina dengan yang lain, dengan dunia ini. Dia tidak iri dengan dunia ini. He is happy with Himself. Nah kalau gitu apa? Jealousnya ini. Ada satu dimensi lagi, saudaraku, jealous di dalam pernikahan. Kalau suami istri, saudaraku, ya ada problem dalam pernikahan, ada salah satu yang tidak setia, saudaraku, dan pihak lain itu jealous. Apa, saudaraku, dasarnya daripada cemburu ini? Cemburu ini dasarnya adalah karena mereka memperhatikan kasih dan komitmen di dalam pernikahan mereka. Mereka melihat ada bahaya yang mengancam pernikahan mereka dan itu membangkitkan rasa cemburu.
Karena mereka percaya bahwa pernikahan adalah komitmen yang kita harus jaga dan kita harus saling mengasihi. Waktu itu saudaraku mulai hilang. Makanya mereka lihat, the marriage is under threat. Jadi saudaraku, cemburu adalah dimensi reflection daripada adanya kasih. Saudara bayangkan kalau ada pasangan yang kasih tahu, pasanganmu itu mulai deket-deket sama itu. Apa-apa, biarin aja. Terserah sih. Apa artinya saudaraku? Enggak ada cinta. Jadi apa saudaraku? God's jealousy. God's jealousy itu bukan iri hati karena dia merasa kalah atau dirugikan dengan yang lain. Tetapi adalah waktu saudaraku dia melihat. Dia melihat orang yang dikasihinya itu. Hidupnya hancur, hidupnya terhilang. So God's jealousy come from His love to you and to me. Kalau saudaraku Tuhan berkata, aku cemburu, itu karena aku mengasihi engkau. Because I love you, I'm jealous. Itu Tuhan saudaraku. Dan Dia ingin kita tetap tinggal dalam kasih-Nya. Nah, itu sebabnya Tuhan murka kepada orang Israel. Itu sebabnya Tuhan akan terus ingatkan kita. Hei, kamu sudah menyimpang, hei kamu sudah menyimpang, hei kamu sudah menyimpang. Dan Roh Kudus itu taruh dalam diri kita untuk memberitahu kepada kita, don't. Dia cemburu. Saudara-saudara, gak enak ya, diingatin terus ya. Kita ingin, sudahlah diem aja. Saya beritahu, kalau Tuhan diem pada kita, it's nothing worse than when God is silent against us. Di dalam kitab Roma pasal yang 1:24 dikatakan gini, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu mereka. God gave them over. Tuhan berkata, it's up to you. You can do whatever you want. I will stop talking. Dan saya tahu, gini kita rasa, nih menang sekarang, dia diem. Sekarang saya bisa jalan sendiri. I tell you, we don't win, we perish, we lose, kita binasa. Kalau Allah masih terus saudaraku berteriak kepada kita, termasuk saudaraku berteriak lewat penderitaan yang minggu lalu kita pelajari. Itu karena Dia mengasihi kita. Dia tidak ingin kita binasa. Haleluya. Dan saudara-saudara, saya ingin tanya pada saudara-saudara, berapa banyak saudara yang hari ini tahu? Saudara ini merasa hidupmu, you are living in war. You are tired. You are frustrated. And you are draining. Capek Tuhan. Capek. Energi ini terkuras untuk terus hanya, bahasa saya kalau saudara nggak ngerti ya maaf, hanya untuk metenteng. Hanya untuk, pokoknya harus gini, pokoknya harus begini. Capek. Hidup dengan ego yang terus membara dalam hati. Tired. What is the solution? Yakobus bilang, kalau kamu mau ada solusi, solusinya harus dimulai dari akar persoalannya. Akar persoalannya di mana? Bukan di luar. Jangan salahin orang lain. Mulai dari dalam. The source is in you. Seorang filsuf Kristen counterpartnya C.S. Lewis, namanya G.K. Chesterton. Satu kali dia baca saudaraku artikel, ditulis seorang. Judulnya, What is wrong with the world? Apa yang salah dengan dunia ini? Kok kacau, kok penuh dengan hal-hal yang tidak baik. G.K. Chesterton cuma jawab dengan 2 kata, I am. Yang sebenarnya dia mewakili semua manusia. Kita semua manusia adalah penyebab dunia ini kacau sampai hari ini. Karena kita hidup menuruti hawa nafsu kita, menuruti our sinful desire. Dan untuk itu kita mesti bertobat. Dan bagaimana saudaraku, kita bisa kembali kepada Tuhan, saudaraku puji Tuhan. 2 ayat terakhir ini memberikan solusi, saudara-saudara. Ya. Ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dengan anugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Oh, saudaraku, saya senang sekali baca firman Tuhan ini. Karena saat ini saya pikir, saudaraku, setelah Yakobus berkata, persahabatan dunia permusuhan dengan Allah, karena kamu enggak tahu ya, kamu itu membuat hati Tuhan sakit, dia itu cemburu dengan engkau. Karena itu bertobat. Saya pikir, saudaraku, lanjutannya mestinya begitu. Tapi nyata Yakobus bilang, lanjutannya adalah, the grace of God is greater than your sins. Haleluya. We have hope. Kita punya pengharapan, saudaraku.
Karena Yakobus berkata, pengharapanmu untuk persoalanmu bisa selesai. Hidupmu bisa berhenti dalam peperangan. Bukan karena nomor satu engkau mau bertobat, tapi karena Tuhan menyediakan kasih karunia. Yang bisa mengubah dan memulihkan hidupmu. The grace of God is greater than our sins. Tetapi, kemudian saudaraku kita mesti tahu bagaimana kita bisa menerima kasih karunia itu. Ayat berikutnya, di ayat yang ke-6 dikatakan, firman Tuhan katakan, Allah menentang orang congkak, but give grace to the humble. Apa artinya saudaraku orang yang rendah hati? Orang rendah hati yang tahu bahwa kita tidak bisa hidup dengan kemauan kita, dengan rencana kita sendiri. Kita bisa berkata kepada Tuhan, Lord, I've tried and I fail, and I want to come back to you. I humble myself. I've been living but my will must be done. I fail. Wars and wars and wars, never ending wars. I want to come back to you. Help me. Give me your grace. Dan dari situ, saudaraku, baru kita bisa berkata, I submit myself to you. Let your will be done in my life. Saudara-saudara, kita sering berkata ya, Tuhan, biar kehendak-Mu jadi dalam hidupku. Saudara-saudara jangan buru-buru seperti itu. Hari Jumat yang lalu, saudaraku, di KUL, kita bicara dan saya tanya, berapa banyak saudara yang pernah berdoa sama Tuhan? Tuhan, jadikan aku orang yang sabar. Berapa orang angkat tangan? Saya kasih tahu, kamu tahu enggak itu doa yang berbahaya? Oh ya? Loh iya. Kamu tahu, begitu kamu berdoa Tuhan jadikan orang sabar, Tuhan kasih orang yang bikin kamu enggak sabar. Di sebelahmu, enggak jauh-jauh. Saudaraku, proses untuk berkata yes to God is not easy. Tapi kita bisa lakukan itu. Kalau apa? Kalau kita berkata, Lord, I know how much you love me. Ingat saudaraku, kecemburuan Tuhan. Itu adalah bukti kasihnya besar buat kita dan dia rela lakukan semuanya. Membayar harga keselamatan kita dengan mati di atas kayu salib. Itulah kasih Allah yang besar. Dan waktu kita tunduk kepada Allah, maka kita bisa menolak iblis. Resist itu just say no. Tidak usah tengging-tengging, iblis keluar, kita teriak-teriak, iblis keluar, iblis pergi. Tapi kita masih hidup, my will be done. Iblis berkata, oke, but I still in your heart. Doesn't mean bahwa dia ada dalam begitu, no. But I'm still with you, because you live by your own will. Saudara ingat apa yang iblis katakan kepada Hawa? Kamu kalau makan buah pengetahuan baik jahat ini, kamu tidak akan mati. Tapi kamu jadi seperti Allah. Be God yourself. Dan kita datang kepada Tuhan. Lord, not my will, your will. I know how much you love me. Saudara mau dengar berita pada tanggal 11 November 1918, di koran muncul, the war is now over. Saudara bisa bayangkan penduduk Eropa pada waktu itu, 4 tahun lebih, tiap hari mereka mendengar dentuman meriam, sirine, bunyi ledakan, bunyi saudaraku bedil, teriakan orang-orang yang menangis. Hari itu mereka berkata, habis ini enggak ada lagi itu. Habis ini yang dengar adalah tawa, yang dengar adalah sukacita. Peace will come. Why don't we live in peace? Stop forcing your will. Start submitting to God. And live in peace.